tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali, sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal perang Uhud, ketika Abu Sufyan kembali dengan membawa kafilah dagangannya, ia berkata di hadapan para pembesar Quraisy, "Wahai Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah mengalahkan kalian dan membunuh pemimpin-pemimpin terbaik kalian. Bantulah aku dengan harta ini untuk memeranginya." Mereka pun menyambut ajakan tersebut, sehingga terkumpul 1.000 ekor unta dan 50.000 dinar. Mereka pun mulai menggalang pasukan untuk memerangi Rasulullah SAW dan meminta bantuan kepada kabilah-kabilah yang tersebar di sekitar Mekah. Mereka berangkat meninggalkan Mekah pada hari Kamis bulan Syawal dengan kekuatan 3.000 prajurit. Al-Abbas bin Abdul Muthalib telah menulis surat kepada Rasulullah SAW menginformasikan apa yang tengah terjadi. Surat itu disampaikan oleh seorang kurir dari kabilah Bani Ghifar. Kemudian surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab di hadapan Nabi, dan beliau pun meminta merahasiakannya. Akhirnya berita kedatangan tentara Quraisy tersebar di masyarakat dan membuat takut orang-orang Yahudi dan munafik. Apalagi ketika pasukan musyrikin sudah tiba mendekati Madinah, membuat suku Aus dan Khazraj berjaga-jaga sambil membawa senjata di seputar lingkungan Masjid Nabawi, dekat dengan rumah Rasulullah SAW, khawatir akan adanya serangan mendadak. Pada malam Jumat, Rasulullah SAW bermimpi, dan keesokan paginya beliau menceritakan di hadapan para sahabatnya seraya berkata, "Demi Allah, sungguh semalam aku bermimpi baik. Aku bermimpi ada beberapa ekor sapi yang disembelih. Pedangku sumbing dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju perangku. Adapun sapi yang disembelih adalah terbunuhnya beberapa orang dari sahabatku. Selain itu, sumbingnya pedangku adalah tanda terbunuhnya seorang dari anggota keluargaku." Dari Abu Musa, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku bermimpi mengayunkan pedang lalu patah. Ternyata itu adalah isyarat kekalahan yang menimpa kaum mukminin dalam perang Uhud. Kemudian aku ayunkan kembali, maka pedang itu pun menjadi tampak lebih bagus dari sebelumnya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah dan bersatunya kaum mukminin. Aku juga bermimpi melihat beberapa ekor sapi. Demi Allah, sangat baik, dan ternyata mereka adalah kaum mukminin yang terbunuh dalam perang Uhud." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau pun bermusyawarah dengan para sahabatnya dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah lebih baik menetap di Madinah dan kita tempatkan kaum wanita dan anak-anak di Al-Atom? Apabila mereka, musuh, tetap bertahan, maka bertahan dalam suasana buruk. Jika mereka masuk Madinah menyerang, kita perangi mereka melalui lorong-lorong jalan yang kita kuasai, dan kita serang dengan panah dari atap-atap rumah." Pendapat ini didukung oleh para tokoh muhajirin dan ansor
serta pendapat dari Abdullah bin Ubay. Sedangkan sebagian besar anak-anak muda yang tidak ikut dalam perang Badar dan pemuda yang mencari syahid menginginkan untuk berhadapan dengan musuh. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita pengecut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai sikap mereka yang meminta terus-menerus. Ketika mereka bersikeras dengan keinginannya itu, beliau pun mengimami mereka dalam sholat Jumat, menasihati dan memerintahkan mereka untuk serius dan bersungguh-sungguh. Mereka pun senang untuk menghadapi musuh, sementara yang lainnya tidak menyukainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami mereka untuk sholat asar, sementara mereka telah bersiap siaga. Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Pada saat itu datanglah dua sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Huzair seraya berkata, "Kalian telah memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikanlah keputusannya kepada beliau." Tiba-tiba Rasulullah muncul dengan pakaian perangnya dan sebilah pedang yang terhunus dan tutup kepala baja. Mereka pun menyesal atas sikap mereka selama ini, seraya berkata, "Kami tidak ingin menantangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah." Kemudian beliau menjawab, "Tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya." Kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuatan kurang lebih 1.000 pasukan. Ketika mereka sampai di wilayah Syaud atau tempat antara Madinah dan Uhud, Abdullah bin Ubay beserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, "Dia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka dan mengabaikan aku. Untuk apa kita membunuh diri kita sendiri, wahai teman-teman?" Maka itu pun kembali bersama pengikutnya dari kalangan munafik dan orang-orang ragu. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk berperang, hanya semangat saja dan keinginan untuk menjadi syuhada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak keikutsertaan mereka karena masih kecil. Di antara mereka yang ditolak adalah Samurah bin Jundab dan Rafi bin Hudaij. Usia mereka kala itu baru 15 tahun. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, Rafi itu memiliki keahlian memanah." Kemudian beliau pun mengizinkannya. Selain itu dikatakan kepada beliau, "Samurah dapat mengalahkan Rafi." Maka beliau pun mengizinkan Samurah untuk ikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya seraya berkata, "Siapakah orang yang dapat mengantarkan kami ke pihak musuh lebih dekat lagi?" Abu Haisama berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian ia pun mengajak Nabi melintasi bukit Bani Harizah dan perkebunan mereka. Ketika melintasi kebun milik Murabba bin Qaisi, seorang munafik yang buta matanya, ketika ia mendengar Nabi dan para sahabatnya akan melintasi kebunnya, ia pun melemparkan segenggam tanah ke arah para sahabat sambil berkata, "Jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak menghalalkan masuk ke kebunku." Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah mereka dan bersabda, "Janganlah kalian membunuhnya. Sesungguhnya orang itu buta hatinya juga buta penglihatannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan
hingga sampai di sebuah lembah di Uhud dengan posisi membelakangi gunung Uhud dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Mulailah perang Uhud. Pada Sabtu, beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat. Beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung. Posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Rasulullah SAW tampil dengan 2 baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya. Mereka memiliki pasukan kavaleri atau pasukan berkuda dengan 200 ekor kudanya. Sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Perang diawali dengan pertarungan 1 lawan 1. Tolha bin Abi Tolha, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding. Ajakan itu pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya hingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya. Nabi SAW bersabda, "Setiap nabi itu punya seorang hawariyun atau pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Az-Zubair." Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, perang massal pun berkecamuk. Pedang saling berdentingan. Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menembus pertahanan kaum muslimin, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya. Terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali, Zubair, Tolha, Abu Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula dengan singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bahkan beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdiddar. Namun tiba-tiba Wahsy yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuhnya. Wahsy menceritakan peristiwa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya Hamzah telah membunuh Tu'aimah bin Adi pada perang Badar. Tuanku Zubair bin Mut'im berkata kepadaku, "Jika kamu berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka kamu akan merdeka, tidak menjadi budak lagi." Ketika orang-orang keluar menuju Uhud untuk berperang, aku pun ikut bersama mereka. Tatkala pasukan sudah saling berhadapan, tampillah Siba seraya berkata, "Adakah di antara kalian yang berani melakukan perang tanding?" Maka tampillah Hamzah menghadapinya seraya berkata, "Hai Siba, anak induk Sina yang putus ekornya, adakah kamu menentang Allah dan Rasul-Nya?" Maka Hamzah pun mampu membunuhnya. Aku pun menyelinap di balik batu untuk mendekati Hamzah dan kemudian aku pun melemparkan tombakku ke arahnya. Setelah peristiwa tersebut, Wahsy masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab dengan tombak yang sama. Malaikat juga ikut perang dalam perang Uhud ini. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud dikawal oleh 2 orang berpakaian putih, berperang dengan gagah berani yang belum pernah aku melihat sebelumnya maupun sesudahnya. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini dengan menyatakan bahwa orang yang mengawal beliau adalah Jibril dan Mikail. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang sementara kaum perempuannya meneriakkan doa kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan pemanah melupakan pesan Nabi untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, "Ayo kita kumpulkan ghanimah. Teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu lagi?" Abdullah bin Jubair berkata, "Apakah kalian lupa apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kalian?" Mereka pun berkata, "Demi Allah, orang-orang pada datang untuk mengambil ghanimah." Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dalam perang Uhud, kaum musyrikin dapat dikalahkan. Tiba-tiba iblis laknatullah berteriak, "Hai hamba-hamba Allah, kalian telah menang." Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah lari meninggalkan medan perang balik kembali dan bergabung. Dari Al-Bara berkata, "Hari itu kami menghadapi kaum musyrikin. Nabi SAW tengah mengatur pasukan memanah dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandannya. Beliau berpesan, kalian jangan tinggalkan pos kalian sekalipun kalian menang. Atau kalian melihat kami kalah, tidak perlu kalian turun membantu kami." Ketika perang berkecamuk, mereka, kaum musyrikin, lari tunggang langgang. Aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya sehingga terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Kemudian pasukan pemanah berteriak, "Ghanimah!" Abdullah bin Jubair berkata, "Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos. Namun mereka tidak memperdulikannya, sehingga terbunuhlah 70 sahabat saat perang Uhud." Abu Sufyan sangat senang sekali seraya berkata, "Masih hidupkah Muhammad?" Nabi SAW berkata, "Jangan kalian jawab." Abu Sufyan melanjutkan, "Masih hidupkah Ibnu Quhafa?" Nabi SAW berkata, "Jangan kalian jawab." Abu Sufyan melanjutkan, "Adakah di tengah kaum Umar bin Khattab?" Ia melanjutkan, "Kalau begitu mereka telah terbunuh. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan menjawabnya." Umar yang tidak mampu mengendalikan emosinya berkata, "Perkiraan kamu tidak benar, wahai musuh Allah. Semoga Allah akan selalu menghinakanmu." Abu Sufyan berkata, "Hidup Hubal." "Jawablah," kata Nabi SAW. Sahabat berkata, "Dengan apa kami harus menjawabnya?" Beliau berkata, "Katakanlah Allah lebih tinggi dan mulia." Abu Sufyan berkata lagi, "Kami memiliki Tuhan Uzza yang mulia, sementara kalian tidak memiliki kemuliaan." "Jawablah," sergah Nabi. Sahabat bertanya, "Dengan apa kami menjawabnya?" "Katakan, Allah itu penolong kami, sementara kalian tidak memiliki penolong." Abu Sufyan berkata, "Hari ini kami telah menebus kekalahan kami pada perang Badar.
dan perang akan terus berlanjut. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang. Aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu mencederaiku. Bencana telah menimpa umat Islam. Barisan mereka pun sempat kacau balau, sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qum'ah, tetapi dapat dihadang oleh Mus'ab, dan kemudian ia pun membunuhnya karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah SAW. Tersebarlah berita kematian Nabi SAW sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik ke gunung lalu membuang senjatanya. Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Anas bin Nazar tampil di hadapan orang-orang seraya berkata, "Apa yang membuat kalian duduk-duduk saja?" Mereka berkata, "Rasulullah SAW telah terbunuh." Anas berkata, "Wahai kalian semua, kalaupun Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Rabb Muhammad tidaklah terbunuh. Lalu, apa yang akan kalian lakukan dalam kehidupan ini sepeninggal Rasulullah? Berperanglah sebagaimana beliau berperang dan matilah sebagaimana beliau mati." Lalu Anas berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu dari apa yang mereka kaum muslimin katakan, dan aku melepas dari apa yang dibawa oleh mereka kaum musyrikin." Kemudian Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az seraya berkata, "Ya Sa'ad, aku mencium aroma dari belakang Uhud." Kemudian ia pun memasuki kancah perang yang tengah berkecamuk dan terus berperang hingga syahid. Sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya yang disebabkan sabetan pedang, tikaman tombak, dan anak panah. Di sekitar Rasulullah SAW terdapat beberapa sahabat muhajirin dan ansor yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindunginya. Mereka benar-benar gigih dalam berjuang hingga Rasulullah SAW berada di atas batu yang berada di atas gunung Uhud. Beliau mengalami luka yang cukup serius. Gigi beliau patah, bibir bawahnya dan keningnya robek. 2 mata besi masuk melukai pipi beliau yang kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya hingga copot karena sangat dalamnya besi tersebut menancap pada wajah beliau. Ketika kekalahan melanda disebabkan sikap membangkangnya para pemanah terhadap perintah Rasulullah, banyak sahabat yang terbunuh yang kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin dengan cara memotong hidung dan telinga para syuhada serta membelah perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam kesumat. Sedikitnya ada 70 sahabat yang menjadi syuhada, dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansor. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah menghimpun 2 orang syuhada dalam 1 baju atau kain kafan. Kemudian beliau berkata, "Siapa yang paling banyak hafal Al-Quran?" Apabila sahabat menunjuk salah satunya, Rasulullah memasukkannya lebih dahulu ke liang lahat seraya berkata, "Aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Pada perang tersebut banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum musyrikin hingga Hamra Asad atau Gunung Merah di selatan Madinah untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka
tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Peristiwa yang dialami Rasulullah dijadikan alasan untuk memaki dan mencela Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin dan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, Muhammad hanya mencari kekuasaan. Mereka pun mengolok-olok Rasulullah sambil berkata, seandainya yang terbunuh bersama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Tentang peristiwa Uhud ini, Allah menurunkan 60 ayat dalam surat Ali Imran, diawali dengan firman-Nya, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan pada mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 121 hingga 60 ayat berikutnya. Pelajaran yang bisa dipetik dari perang Uhud, yang pertama, ketika surat Al-Abbas sampai kepada Nabi tentang rencana orang Quraisy, Rasulullah memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk merahasiakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menyembunyikan sesuatu yang apabila disebarkan beritanya akan berdampak negatif, sehingga diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, musyawarahnya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Apakah keluar Madinah untuk menyongsong musuh ataukah tetap di Madinah? Dan keinginan sebagian besar sahabat untuk keluar menyongsongnya, dan kemudian beliau mengambil pendapat ini untuk menunjukkan bahwa suara mayoritas dapat dipertimbangkan, tetapi tidak mutlak. Yang ketiga, Nabi SAW berkata, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali, sehingga Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, persiapan Rasulullah untuk berperang yang mengenakan 2 baju perang secara berlapis menunjukkan disyariatkannya bertawakal dan berupaya maksimal. Tawakal itu tidak cukup hanya dengan pasrah tanpa melakukan usaha. Yang kelima, desersi atau pergi dari perang tanpa permisi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya, serta sikap senang mereka terhadap apa yang menimpa umat Islam, bahwa mukmin sejati berbeda dengan munafik pendusta. Ketika Allah memberi kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar dan kaum muslimin menjadi terkenal, banyak orang yang masuk Islam secara lahiriah saja, sementara batinnya tidak. Yang keenam, dalam perjalanan ke Uhud, Rasulullah melakukan inspeksi pasukan. Ternyata terdapat beberapa anak muda yang masih dianggap terlalu kecil, dan beliau pun menolaknya. Mereka sedih dengan penolakan tersebut, tetapi mereka tetap berlomba-lomba agar diizinkan dan diberi kesempatan untuk bergabung dalam jihad. Yang ketujuh, sabda Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang dapat menunjukkan jalan terdekat? Dan perjalanan mereka yang melintasi kebun orang munafik yang bernama Murabba bin Qoizi menunjukkan kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan pribadi. Kemaslahatan tentara muslimin dalam memotong jalan didahulukan atas kemaslahatan kebun orang tersebut. Kedelapan, pembangkangan mayoritas pasukan pemanah terhadap pemimpin mereka, Abdullah bin Jubair, dengan meninggalkan posnya, sehingga menimbulkan dampak negatif yang serius. Dapat kita jadikan pelajaran bahwa pentingnya taat kepada pemimpin, karena taat kepada pemimpin memiliki nilai dan kedudukan yang sangat penting yang akan berdampak sangat besar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berkelainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.